dahsyat. Amin. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini dengan tubuh yang sehat semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Saya akan bacakan pengumuman. Gereja GB Life tidak menjalankan kolektan. Namun bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, mari berikan lewat kotak persembahan yang sudah tersedia di lantai 1. Sebelum kita masuk kepada pujian firman Tuhan, kita akan menyaksikan terlebih dahulu tayangan video berikut ini. Shalom Bapak Ibu sekalian, Jemaat GB Life, selamat hari Minggu. Dan pada hari Minggu ini saya sedang melayani di Kota Bogor, dan saudara akan dilayani oleh Pendeta Andreas, Gembala dari GB Harapan Baru Regency, yang memiliki hati misi. Dan tentunya pada pagi hari ini saudara akan mendengarkan pewahyuan yang baru tentang Yesus Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati, dan ingat selalu percaya Yesus Tuhan. Haleluya. Gantikan diriku.
Terima kasih Tuhan Yesus. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Sikira laba yasi. Kalau kita melihat dunia ini, dunia tidak sedang baik-baik saja. Tapi kita bersyukur dalam perlindungan Tuhan yang maha kuat, yang maha dahsyat. Kira laba yasi. Yang berbeban berat dilepaskan dalam nama Yesus. Yang susah hatinya dihiburkan dalam nama Yesus. Sebab kasih-Mu tidak pernah terukur. Haleluya. Kasih-Mu tidak pernah terbatas dengan hal apapun. Biarkan kami selalu berkata, Yesus lebih besar dalam setiap kehidupan kami. Sikira laba yase. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Tangan-Mu menopang hidup kami, proteksi ilahi atas kami. Hari ini kami berdiri tegak karena rahmat-Mu yang dahsyat. Besar anugerah-Mu, besar kemurahan-Mu Tuhan. Dan biar kami boleh mengalami Tuhan yang ajaib, mengenal Engkau lebih dalam, mengasihi Engkau lebih dalam, dan mendekat erat, melekat hanya kepada Tuhan yang menjadi sumber kuat, sumber hikmat, sumber berkat dalam hidup kami. Roh Kudus, jamahlah kami. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu, pengurapan-Mu atas kami sekalian. Dan di dalam nama Yesus yang ajaib, dahsyat dan luar biasa,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasihat ajaib, Raja damai. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan katakan silakan duduk. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat Natal. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Terima kasih untuk Pak Gembala, Pak Jun, dan juga Pak Erwin dan tim pelayanan yang ada di sini. Ada kesempatan untuk sharing di tempat ini. Kalau Gembala, saudara sudah berapa kali memberkati gereja kami ya, saudara. Puji Tuhan. Jadi tema yang dibahas itu Kristologi. Saya ngajar teologi sistematika, Kristologi, dogmatik. Saudara, ini minimal 2 SKS. Artinya 32 jam. Jadi sekarang 30 menit. Jadi saya berkejar-kejaran nih, pas 30 menit. Apakah yang biasa zaman sekarang makin canggih ya? Semuanya terjadi percepatan ya. Yang harusnya 32 jam disingkat jadi 30 menit. Mau supaya Yesus datang kembali? Cepat datang kembali, beritakan Injil. Oke, saudara, jadi harusnya 32 jam, tapi 30 menit. Saya percaya ada pewahyuan ya. Gak seorang pun bisa mengenal Tuhan kalau tidak ada pewahyuan dari sorga. Matius pasal 16. Bukan kamu yang bicara, tapi Bapakku yang di sorga. Saudara, jadi Agustinus stres. Santo Agustinus itu stres. 1 di dalam 3, 3 di dalam 1. 2 puasa berminggu-minggu, ngurung diri di dalam kamar. 1, 3, 3, 1. Tritunggal, stres berat. Gak bisa dia memahami misteri ilahi. Karena otak kita ini, coba ngepel tangannya semua pengepel ini. Nah, sebesar kepalan tanganmu, sebesar itulah otakmu. Tapi kau jangan bangga kalau wah kepalan gede, berarti otak gua gede. Gede tapi kocak-kocak, percuma juga saudara. Saudara, bagaimana Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar bisa masuk ke otak kita yang kecil, ya? Jadi waktu dia di kamar Agustinus, capek dia, jenuh, bosan, gegana, gelisah, galau dan merana, saudara. Dan akhirnya dia keluar karena dekat pantai utara, ya. Kan dia tinggalnya di Afrika Utara itu ya. Dia lihat ke pantai, jalan-jalan, kaget dia. Lihat ada anak kecil, cantik, lucu, ya, lagi bikin danau di pinggir pantai. Kemudian dia ambil itu loh, gayung kecil, dia ambil air laut, dia pindahin air laut dengan gayung ke kolamnya yang ada di yang dari pasir dia bikin. Lari lagi, pindahin lagi. Terus dia Agustinus deketin itu anak, "Nak, kamu lagi ngapain?" "Saya mau pindahkan seluruh air laut yang ada ini ke danau saya di sini." Kalau saudara tahu ya, air di gayung terus masukin ke danau dari pasir, apa yang terjadi? Lagi hilang. Nah, tiba-tiba Agustinus yang lagi puasa, lagi letih, lagi emosinya meledak. Dasar anak, wow. Lanjutkan sendiri. Goblok banget. Bagaimana mungkin memindahkan air laut yang begitu luas ke otakmu yang kecil? Tiba-tiba anak itu lenyap. Langsung lenyap, saudara. Dan terdengar suara, "Kamu juga goblok." Bagaimana mungkin memindahkan pemahaman tentang Allah yang Maha Besar ke dalam otakmu yang kecil? Allah bukan untuk dimahami, tapi untuk disembah. Amin. Bukan untuk dimengerti, tapi untuk disembah. Layak dia disembah. Saudara, karena otak kita mungkin gak mampu, limited, saudara. Jadi kalau bukan pewahyuan dari sorga, nabi-nabi dan rasul-rasul dapat iluminasi, ya, dapat peningkapan apokalips, disingkapkan, dibukakan dari sorga. Gak mungkin orang mengenal Tuhan. Manusia tidak mungkin mengenal Tuhan kecuali Tuhan memperkenalkan dirinya kepada saudara. Siapa yang kemarin diundang sama mantuan Jokowi? Tolong angkat tangan. Masuk tadi malam kok nggak datang? Udah pada pulang? Pelayanan. Oh, gara-gara pelayanan. Besok kesana lagi. Enggak, besok baru balik pulang. Kemarin udah makan bareng sama Jokowi. Nggak hadir. Oh, nggak hadir. Sayang ya. Seluruh Indonesia tahu Jokowi mantu anak terakhir. Seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia juga mungkin tahu lewat media. Tapi berapa banyak kecuali Cicois di sini yang diundang? Ayo. Ya. Semua orang tahu Allah pencipta langit dan bumi, besar, maha besar. Tiap hari juga berteriak maha besar. Tapi siapa yang mengenal dia? Iya kan saya tim. Mengenal, kata mengenal digunakan pasti Pak Jun udah ngomong ya.
Ginosko, katakan bersama. Ginosko, yada dalam bahasa Ibrani. Maaf, itu hubungan intim suami istri. Sorry ya, ini udah 17 tahun ke atas ya. Jadi yada ginosko, mengenal itu ngalamin Tuhan. Mengenal Tuhan sungguh-sungguh, bukan tahu tentang Tuhan, tapi mengenal Tuhan. Jadi yang paling penting itu tentang Kristus, itu kita mengenal Dia, ngalamin Tuhan. Dan tugas hidup kita cuma satu, to know Him and to make Him known. Mengenal Dia dan membuat Dia dikenal. Amen. Kita mengenal Dia dan membuat Yesus terkenal, membuat Tuhan dikenal. Saya kenal dengan Pak Jun, kemudian Pak Junianto kenalkan saya dengan Pak Erwin. Jadi Pak Jun udah lebih dulu kenal dengan Pak Erwin, maka bisa memperkenalkan Pak Erwin kepada saya. Sebelum kita memperkenalkan Yesus kepada orang lain, Amen. kita harus mengenal Dia. Amen. Pengenalan akan Yesus itu adalah hidup yang kekal. Kata Yohanes pasal 17 ayat 3. Oke, udah mulai. Ini saya mau kejar. Ya. Jadi kalau yang di sebelah sana, saudara kita punya 2 kalimat syahadat. Saudara pasti hafal 2 kalimat syahadat itu ya. Dan kalau orang Yahudi punya 1 kalimat Shema. Dan mereka mendoakan sehari 3 kali, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya, itu 1 kalimat. Orang Yahudi 1 kalimat, saudara kita 2 kalimat, orang Kristen cuma 1 kata. Jadi pengakuan iman Kristen, jutaan orang mati karena kredo pengakuan iman. Apa bunyinya? Paling singkat, masih kan? Sebulan ini pengakuan iman Kristen sebelum menjadi pengakuan iman Rasuli, pengakuan iman Nisea, pengakuan iman Gereja Betel yang panjangnya. Dan saya yakin gak ada satupun pendeta Gereja Betel yang hafal. Panjang sekali, padahal pengakuannya cuma 1 kata. Apa? Pengakuan iman gereja, pengakuan gereja sepanjang abad. 1 kata aja. Yesus Kristus adalah Tuhan. Jesus Christ is Lord. Ya. Yesus adalah kurios. Katakan kurios. Kurios. Yesus disebut juru selamat itu cuma 37 kali dalam Alkitab. Yesus disebut Tuhan 7.736 kali. Jadi banyak yang mana? Yesus Tuhan atau Yesus juru selamat? Dari kecil kita nyanyi, Yesus itulah satu-satunya penolong juru selamatku. Ya, dari kecil kita cuma kenal. Dari kecil kita Yesus juru selamat, Yesus penolong, juru selamat, juru rawat, kalau nggak dapat tempat parkir suruh jadi juru parkir. Tuhan tolong supaya ada 1 mobil. Terus suruh jadi tukang asuransi, kasih polis dari kebakaran di api neraka. Jadi Yesus sebagai juru selamat cuma 37 kali. Saya masuk ke sebuah rumah, ada tulisan, ya Tuhan jagalah rumah ini siang dan malam. Suruh jadi satpam. Yesus suruh jadi satpam. Dia Tuhan. Tuhan penguasa langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi. Jadi ada anak seminari, saya di seminari tahun 84 sampai 88. Ada anak seminari nginjilin ngecek-ngecek di Petamburan. Ngecek-ngecek, tua kan ada ngecek-ngecek cincin banyak yang di Petamburan. Kami kan nyatu, ya. Congkuan segala macam pabrik tahu itu ya di Petamburan. Si ngecek bilang apa? Ini punya Yesus lebih tua umur Konghucu dan Lause 700-600 tahun daripada ini punya Yesus. Jadi ini punya Yesus kan baru lahir 2000 tahun yang lalu. Lause dan Konghucu 571 sebelum Masehi, lebih tua. Masa aku harus percaya sama ini punya Yesus katanya. Ya ini kan pemahaman umum. Jadi kita salah. Yesus lahir di mana? Bethlehem. Berarti Yesus baru ada. Itu yang salah itu ya. Yesus itu sudah ada dari kekal sampai kekal. Sebelum segala sesuatu ada, Yesus sudah ada. Hari Natal itu inkarnal. Jadi daging. Roh jadi daging. Firman jadi daging. Jadi tubuh. Jadi itu cuma penjelmaan inkarnasi Yesus. Ya. Sebelumnya Yesus sering muncul dalam perjanjian lama. Ya, Malak Yahweh. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu malaikat Tuhan. Kalau dalam bahasa Ibrani Malak Yahweh. Jadi Yesus Kristofani nongol dalam perjanjian lama sering sekali. Ya, bukan malaikat sembarangan. Itu Yesus sendiri yang muncul sebelum dia lahir di Bethlehem.
Saudara. Jadi hari Natal ada malaikat pasukan bala tentara malaikat surga, ya, memberitahu kepada para gembala di padang Efrata, jangan takut. Meskipun tahun 2023 gelap, kata Jokowi, dari dalam akan terbit terang. Itu beritanya? Enggak ya. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan evangelion, kesukaan besar untuk segala bangsa. Bukan hanya untuk kalangan orang Kristen, bukan hanya untuk jemaat GBI Live, untuk segala bangsa. Katakan segala bangsa. Pantata etnik, segala suku bangsa. Bahasa aslinya segala suku bangsa. Apa? Hari ini telah lahir bagimu, bagi saudara dan saya, juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir juru selamat, tapi dia Tuhan, ya, Tuhan yang lahir, bukan sembarangan. Nama Yesus itu bahasa Aramaik. Yesus artinya Allah sang juru selamat. Jadi Allah itulah sang juru selamat. Bukan nabi-nabi yang bisa menyelamatkan, bukan rasul-rasul yang bisa menyelamatkan, bukan manusia yang bisa menyelamatkan, tapi siapa? Tuhan, ya, Chu Yesus. Jadi orang dunia ini yang dicari cuma Chia Chu Chen Chuan. Chia Chu Chen Chuan. Chia Chu kan kata pengkhotbah supaya manusia enak, pesta Natal pasti ada makan-makannya ya. Waduh, saya paling marah itu. Kami 20 tahun di Tasikmalaya, jemaat hadir 1000 orang lebih Natalan. Gak ada aqua juga kagak ada, roti juga gak ada. Jemaat harus ketemu sama air hidup dan roti hidup. Tapi gereja tetangga makanannya berlimpah-limpah. Silahkan pergi ke gereja tetangga. Lah, saya pindah ke sini 15 tahun, tiap Natal makan dulu. Ya, bukan dapat roti hidup dan air hidup, dapatnya kotak. Kue-kue segala macam. Kalau nggak dapat marah-marah, ya, kamu, ya. Makanya, jadi kami nggak boleh tuh siapkan air aja, aku juga kagak. Cuma ribuan datang, ya aku juga enggak. Supaya orang fokus pada air hidup dan roti hidup. Tapi nggak apa-apa lah. Ya dari Jakarta apa Bekasi kan jauh ya. Nah, tadi saya datang juga ngos-ngosan dikasih air teh ya. Nikmatin yang enak-enak di bawah nggak apa-apa. Ya. Nggak harus, tapi jangan fokus ke itu. Ya. Jadi jelas, Yesus tanya kepada murid-muridnya, siapa aku? Oh, engkau Elia, engkau lah nabi itu, nabi. Ya, menurut kamu, siapakah aku? Yesus gak mau saudara jawab apa kata orang. Oh, kata Pak Jun. Oh, kata Pak Erwin. Jangan. Katamu, engkau lah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata, di atas batu karang Petra, pengakuan iman Kristus, kepada Kristus, aku mendirikan jemaatku. Gereja dibangun di atas pengakuan iman tadi. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, Tuhan kita. Amin. Tuhan, dia Tuhan. Nah, jadi nyata, tapi jangan Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Itu cuma pengakuan lip service, pengakuan verbal. Dalam Matius pasal 7 dikatakan, di akhir zaman ada orang yang berseru-seru, ya. Ya, aku telah mengusir setan demi namamu, aku telah menyembuhkan orang, melakukan banyak mujizat dalam namamu. Terus Yesus bilang apa? Ayahlah, hai kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Kata yang digunakan apa? Mengenal. Yada, kinosko, maaf. Ya, tadi kan suami istri itu, hubungan intim suami istri kan, mengenal. Jadi aku tidak menikmati kamu, kata Yesus. Apa saudara bangga punya Yesus sebagai Tuhan? Bangga? Pertanyaannya, apa Yesus bangga punya saudara sebagai anaknya? Ya, itu pertanyaan sepanjang hidup ya. Kita nyanyi, sungguh ku bangga Bapa. Pertanyaannya, Yesus bangga nggak sama kita? Ya, itu pertanyaan yang harus kita jawab. Jadi dia ingin mengenal Tuhan, ingin kita mengenal dia sebagai Tuhan. Nanti akan ada waktu setiap lutut mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela akan sujud menyembah. Dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi dunia apa-apa. Waktunya tapi sekarang persuasif, harus lahir dari hati. Nanti dalam kerajaan 1000 tahun Yesus kan memerintah dengan tangan besi itu, dengan gada, dipaksa dan terpaksa. Tapi kan gak enak, harus secara sukarela dan sukacita. Karena kita ngalamin Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Itu orang buta sejak lahir yang disembuhkan Yesus, ditanya tuh sama orang Farisi, siapa? Kok berani-berani menyembuhkanmu? Aku gak kenal, aku gak tahu.
Yang aku tahu dulu aku buta, sekarang aku melihat. Dia ngalamin Tuhan. Jadi orang Kristen yang penting itu ngalami Tuhan, ya. Jangan cuma tahu tentang Yesus lahir di Bethlehem, di kandang domba yang bau, ya. Kemudian ada gembala dan para majus, tapi nggak ngalamin kuasa Tuhan yang sanggup mengubah, menjamah, membaharui, memulihkan. Yang mendengar setiap cerit batin kita, tangis, membaca setiap tetesan air mata. Kita harus kenal dan alami Yesus. Puji Tuhan. Pandemi selama 2 tahun lebih ini sudah berubah menjadi akademi. Siapa yang sudah lulus dari akademi COVID internasional? Tolong angkat tangan. Siapa yang sudah lulus? Nanti sertifikatnya kita ambil bareng ya. Saudara, ini akademi pembelajaran mengenal Tuhan yang dahsyat, melekat makin erat, ngalamin Tuhan bukan dari kata orang, saudara. Dan itulah sebabnya Paulus punya obsesi, punya kerinduan yang kukendakilah mengenal Dia dan mengalami kuasa kebangkitannya. Jadi itu kerinduan rasul besar. Dia nggak punya yang kurindukan dia jalan-jalan ke seluruh Amerika, Eropa, Australia, enggak. Aku pengen punya Alphard, Lamborghini dan Ferrari, enggak ya. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan mengalami kuasa kebangkitannya. Soalnya itu obsesi dan kerinduan. Dan Tuhan ingin agar pengenalan kita akan Yesus bertumbuh. Katakan amin. Ya, jangan dari kecil Yesus itulah penolongku. Ya, masih ingat gak? Di tabernakel, di kemah suci di Bait Allah Salomo ada 3 bagian ya. Halaman, ruang suci, ruang maha kudus. Jangan cuma kenal Yesus di halaman, saudara. Kenal Dia yang maha kudus, yang ada di tahta Tuhan, Shekinah glory. Ya, sebelum mengenal Yesus cuma jadi nabi, mengenal Allah, maaf ya, mengenal Allah di dalam perjanjian lama, Yesaya itu kerjanya ngutuk-ngutukin orang terus. Ya, wah maki-maki, natang langit, natang bumi, jelek-jelekin, ya. Terus coba saudara baca Yesaya 1-5. Tapi begitu Yesaya pasal 6, kulihat Dia duduk di atas tahta. Dia merasa dirinya gak layak, saudara. Kita sadar kita orang berdosa kalau kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Petrus yang omong besar waktu dia melihat mujizat, ya, itu perahu hampir tenggelam. Lukas pasal 5, pergi jauhlah daripada aku ya Tuhan, karena itu aku ini orang berdosa. Kalau kita kenal Yesus, kita sadar siapa kita. Kenapa banyak orang sombong? Karena nggak kenal Yesus. Ya. Kenapa banyak orang angkuh? Karena nggak kenal Yesus. Kalau kita kenal Yesus, kita akan ngalamin siapa Yesus. Nah, kita tahu tuh ada orang yang sombongnya selangit, maaf ya, yang sering ada muncul di YouTube itu dan pernah datang di stadion Bekasi, semua orang penuh melecehkan iman Kristen. Kalau ada satu ayat di Alkitab yang mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Allah, saya akan percaya sama Yesus. Ya, yang datang ratusan ribu orang, ya, seluruh di dunia dia keliling-keliling hanya untuk meruntuhkan benteng Kristen, iman Kristen. Nah, Alkitab jelas, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, memang aku guru adalah Tuhan. Ya. Dan coba lihat, ya, Thomas setelah kebangkitan Yesus, murid-muridnya lagi kumpul, dia absen. Orang yang sering absen itu tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi meskipun situasinya sulit, ya, ada pandemi, ya, kemudian sekarang hujan, senang sekali sore. Yang kebaktian sore itu senang sekali pakai alasan hujan. Padahal zaman dulu hujan itu berkat. 3,5 tahun gak ada hujan, orang doa puasa supaya turun hujan. Sekarang senang kalau hujan bisa jadikan tameng dan alasan supaya tidak ke gereja. Ya, ini absen di Thomas. Ya. Oh, Tuhan hidup, gak percaya. Sebelum aku cucukkan jariku ke tangan, sebelum aku cucukkan jariku ke lambung, aku gak percaya. Tiba-tiba pas dia kumpul, dia ada, Yesus nongol. Terus Yesus berkata, ayo ini tangan yang berlubang, ini lambung, cucukkan tanganmu ke dalam. Ya Tuhanku, ya Allahku. Thomas mengakui Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ya. Dia kurios dan teos sekaligus. Ya. Dan saudara, siapa yang mengenal Yesus mendapat hidup yang kekal. Mengenal Allah di dalam Yesus. Satu-satunya. Jadi bahasa yang dikatakan itu ehad. Katakan bersama, ehad. Bukan yahed.
Yahet itu satu matematika, sebutir. Ini satu, ya. Ini juga satu gelas. Itu Yahet. Tapi kalau tentang Allah itu Esa, Ehad, ya. Satu-satunya Ehad, Allah yang Maha Esa, ya. Jadi keesaan Allah itu bukan satu matematis, bukan one, bukan hiji, ya, bukan one, ya, tapi Esa, Maha Esa, dan Yesus yang Dia utus untuk menyatakan Allah. Jadi gak ada orang yang bisa mengenal Tuhan tanpa melalui Yesus, sebab Yesus adalah jalan untuk mengenal kepada Allah dalam Yesus. Nah, kalau yang ini nih pasti udah diajarin sepanjang bulan ini. Jadi saya ini mau ingkat ini, ada 75 PPT, gak mungkin 30 menit. Waktu saya tinggal 10 menit lagi, gak mungkin. Masa 75 PPT diomongin semuanya, gak mungkin. Nah, Yesus itu sudah ada sebelum segalanya ada. Semesta jagat raya ada, Yesus sudah ada. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah Allah. Firman itu menjadi daging, menjadi manusia. Dia adalah rupa Allah, ya, rupa Allah, wujud cahaya kemuliaan Allah. Dia ada sebelum dunia dijadikan. Nanti PPT-nya bisa di-copy saja, ya, karena cepat, ya. Yesus ini mengaku bahwa Dia datang dari sorga, ya. Hanya Dia yang turun dari sorga bisa naik ke sorga, ya. Coba nanti baca Yohanes 3 ayat 30 itu tadi, ya. Oke, Yesus mengungkapkan siapa Allah kepada kita, ya. Kita nggak mungkin bisa mengenal Tuhan tanpa melalui Kristus, mustahil, ya. Sebab jalan mengenal Tuhan hanya lewat Kristus. Ada pengenalan Tuhan secara umum, Allah pencipta maha besar itu umum, ya. Coba saya gara-gara baca Kopingho dari kecil, ada di sini ya, suka baca silat. Saya dari terbit matahari sampai masuknya, ya. Saya baca Kopingho sampai 30 judul, ya. Di depan matematika dalam Kopingho, di depan buku fisika dalamnya Kopingho. Ketawa-ketawa sama guru fisika mungkin bingung, fisika kok ada yang lucu, ya, yang nggak tahu di dalamnya ada Kopingho. Nah, sampai saya -8. Nih, saya tidak bisa lihat wajah Anda sama sekali. Cuma saya tahu ada orang di sini nih, tapi wajahnya aku nggak tahu siapa kau. Tapi saya bersyukur pewahyuan khusus, ya. Jelas andeng-andengmu kelihatan, ya, alis matamu kelihatan, semuanya, ya, semuanya kelihatan. Jadi kalau orang manusia pada umumnya itu general, ya, pewahyuannya itu secara umum, cuma tahu Allah pencipta. Tapi kita bersyukur kasih karunia Tuhan, kita mengenal siapa pencipta itu, ya, yang sudah menjadi daging di dalam Yesus Kristus, ya. Dia menyingkapkan Allah kepada kita. Dia datang untuk memusnahkan pekerjaan setan, ya. Kuasa setan yang memburu manusia selama jutaan tahun, ya, kalau ada jutaan padahal ribuan, ya, ya. Tuhan membebaskan, Dia menebus kita. Itulah sebabnya kita bersuka cita. Musuh hidup manusia itu cuma 3, kuasa maut, kuasa dosa, kuasa setan. Semua dikalahkan di kayu salib, ya. Kita sudah menang, bahkan lebih dari pemenang. Siapapun pemenang bola nanti, yang penting kita lebih dari pemenang. Amin. Jadi saya lihat, saya sebel banget tuh, ya, bapak-bapak pada nggak gereja sampai pagi nonton sepak bola, ya. Waduh, asal tidak judi aja, ya. Itu termasuk ayah saya 88 tahun tiap malam nonton. Ini apa dia jadwalnya, ya. Suruh ngapalin ayat susah, ya. Suruh ngapalin jadwal, hafal nama-nama semuanya, tahu semuanya, ya, saudara. Nah, Dia memberikan pola hidup kepada kita. Kita harus seperti apa, ya, menjalani hidup ini. Jadi kenapa Yesus adalah Tuhan? Sebab Dia punya sifat yang hanya dimiliki oleh Allah sendiri, kekal, ya. Sifatnya kekal. Kalau kita nggak kekal, ya, roh kita kekal, tapi jasad kita nggak kekal, ya. Tubuh kita akan mengalami kematian. Roh dan jiwa kita kekal, ya. Yesus omnipresence. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Yesus omniscient, maha tahu. Kau ngomong apa di dalam hati, Dia sudah tahu. Yesus lewat kota Yeriko, ada Sakius naik ke pohon ara. Ada yang ngasih tahu itu namanya Sakius, ada nggak? Nggak ada. Sakius turunlah, ya. Sebab dia udah tahu, ya. Nathanael lagi duduk di bawah pohon ara, dia langsung sebut namanya, karena Dia Allah maha tahu. Dan Tuhan juga tahu siapa namamu, apa pergumulan hidupmu. Di hadapan manusia kau bisa berpura-pura,
tapi tidak di hadapan Tuhan. Semua terbuka dan telanjang. Suamimu nggak tahu, istrimu nggak tahu, orang tuamu nggak tahu, ya kemudian pendetamu juga tidak tahu, tapi Bapamu yang di surga tahu. Bahkan jumlah rambut di kepalamu Tuhan tahu. Ya, itu penghiburan kita ya. Satu pun tidak akan gugur kalau Tuhan tidak izinkan. Ya, jadi itu dahsyat ya. Tuhan pelihara Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Yesus tidak berubah. Ya, nggak pernah berubah, kita yang berubah-ubah terus. Ya, janjinya berubah-ubah. Ya, komitmennya berubah-ubah, tergantung mood, tergantung mood. Kalau lagi bad mood, waduh, ya 5 menit lagi. Yesus melakukan hal yang dilakukan oleh Allah, ciptakan, mengampuni, menciptakan seluruh alam semesta. Hanya Allah yang bisa mencipta, bara, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Manusia itu bisa bikin sesuatu harus ada bahan, tapi Tuhan dari yang tidak ada menjadi ada. Bereshit bara Elohim, ya bara, kata bara. Dan Yesus bisa mengampuni. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni, saudara. Bangkitkan orang mati karena dia punya, dan dia akan jadi hakim di atas segala hakim, dan dia menganugerahkan hadiah hidup yang kekal kepada kita. Ya, itu hanya Tuhan. Dan ternyata Yesus juga tidak menolak pengakuan, ya. Dia dan iblis juga tahu siapa Yesus. Kalau iblis tahu, masa kita nggak tahu, ya? Belum tahu loh. Saudara harus tahu, ya. Dan Yesus mengaku dirinya sebagai Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Karena pengakuan itu, berapa kali dia mau dirajam dan dibunuh. Kalau di sini ada yang ngaku-ngaku akulah Allah, pasti kesimpulannya cuma satu, ya, ODGJ. Miring-miring aja dia. Ya. Coba tuh, banyak kan ngaku-ngaku orang jadi Allah, tapi dia bukan Allah. Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, dia membuktikan keilahiannya. Ya, saudara, tadi tujuannya jelas ya, menyatakan Bapa, mengenapi rencana penebusan, menghapus dosa. Dosa hanya bisa dihapus oleh kuasa darah Yesus. Ya, jadi saudara mau bikin apapun untuk menebus dosa nggak bisa. Hanya darah anak domba Allah yang bisa menyucikan segala dosa. Yesus jelas memberikan teladan hidup, menaklukkan kuasa setan, dan kemudian menjadi Tuhan atas semesta. Dia yang mengontrol peredaran planet-planet di dunia ini. Dia mengendalikan segala sesuatu. Apakah lagi lebihnya hidup kita, ya? Dia peduli kepada kita dan tahu, ya. Jadi jangan meragukan kasih Tuhan, jangan mempertanyakan kuasa Tuhan, ya, saudara. Dan dia menjadi satu-satunya keselamatan bagi kita. Dan dialah kepala gereja yang esa dan am. Kitalah tubuhnya, saudara. Dia pemberi kehidupan dan memberikan pengharapan bagi kita. Dia juga menjadi pendoa syafaat, ya, mediator. Dia menjadi pengantara bagi kita. Teladan Kristus di dunia. Dia punya belas kasihan, dia taat kepada Allah. Kalau kita mengaku Yesus kepada Tuhan, kita akan ikuti, follow him, ya. Dia Tuhan, aku ikuti jejaknya. Come and follow me, and I will make you a fishers of men. Ayo ikutin aku, ya. Aku begini, kamu begini. Aku begitu, kamu juga begitu, ya. Aku tadi taat, ya. Aku penuh dengan belas kasihan. Aku taat. Aku lemah lembut dan rendah hati, ya. Jadi dunia kasih contoh kesombongan, ya. Tapi kita disuruh contoh siapa, ya? Yesus, ya. Yesus punya komitmen yang dahsyat, melayani dan taat sampai mati, sabar, ya. Makin lama dunia membuat kita nggak sabaran. Kita pengen cepat dapat sikat 4 babat, ya. Maunya simsalabim. Tapi Tuhan bilang sabar. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Tuhan tidak pernah terlalu lambat, Tuhan selalu tepat pada waktunya. In His time, He makes everything beautiful in His time, ya. Dan mau bayar harga, ya. Jadi jangan mau gratisan, ya. Harus bayar harga. Zaman sekarang maunya gratis, uang gratis itu, aduh saudara, yang gratis cuma satu, tapi Yesus sudah bayar, itu di kayu salib, ya. Jadi berani bayar harga. Bukan berarti punya spirit wani piro, bukan, ya. Dikit-dikit wani piro, enggak, ya. Karena kita tahu Yesus sudah memberikan yang terbaik. Nah, yang paling penting yang terakhir nih, ya. Apa makna ketuhanan Yesus dalam hidup kita? Implementasinya. Jangan cuma ngaku, ya. Setan juga ngaku Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau kita cuma di mulut doang Yesus adalah Tuhan, kita nggak ada bedanya sama setan, ya. Jadi kita harus ada ortodoksi, pengakuan dan pengajaran yang benar, ada ortopraksi, yaitu kehidupan yang benar.
Kalau orang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang dia lakukan? Dia sadar dia hamba. Dan Yesus adalah kurios. Ya. Dan dia sadar seperti Maria. Ya. Kamu harus hamil, masih umur 15 tahun. Masih belum pernah kenal laki-laki. Ya. Harus hamil. Jadilah kehendakmu. Karena aku hamba Tuhan. Ya. Jadi kalau Tuhan mau apa, kita will be done. Kehendakmu yang jadi. Yesus pemilik tunggal. Yesus owner, master, owner. Dia pemilik. Ya, itu ada cincin di tangan kita milik saudara, milik saya. Ya, ini kacamata milik saya. Ya, hidup kita milik Tuhan. Jadi ini cincin mau saya, gimana saya, terserah saya. Karena ini milik saya. Ya, uang di dompet saya milik saya, gimana saya. Kalau hidup kita milik Tuhan, gimana Tuhan. Ya, suka-suka Tuhan. Ya, terserah Tuhan aja. Ya. Dan kita punya panggilan hidup mentaati dan mengasihi. Itu calling, mengasihimu, mentaatimu, ya, itu panggilan. Itu membuktikan Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita. Di dunia ini orang Kristen itu ada dua kelompok doang. Orang Kristen egosentris, Yesus untuk saya, mujizatnya untuk saya. Yesus pasti memberkati hidup kita, amin. Yesus pasti bikin mujizat. Tapi udah stop sampai di sana. Kita diberkati berlimpah-limpah supaya kita bisa jadi berkat. 395 kali ditulis dalam Alkitab. 395 kali diberkati untuk jadi berkat. Ya, itulah sebabnya pasti orang Kristen diberkati Tuhan. Amen. Tapi jangan lupa panggilan hidup. Jadi berkat, jadi saksi. Jangan Yesus untuk saya untuk Yesus. Yesus juga untuk semua. Ya, saya untuk Yesus. Kalau aku hidup untuk Yesus. Kalau aku mati untuk Yesus. Karena hidupku adalah milik Yesus. Jadi praktis ya. Terakhir 5 menit terakhir. Saudara, ada seorang hamba Tuhan mengilustrasikan, pasti ada yang pelihara anjing. Ya, ada jemaat kita pelihara kucing Persia. Harganya berapa? 10 juta kemarin ya. Sayangnya minta ampun sama kucingnya. Tiba-tiba hilang. Pasti si Joyce tahu siapa orangnya ya. Hilang, diambil sama yang beli. Stres dia. Stres sampai masuk rumah sakit. Gara-gara kucing Persianya hilang, yang harganya berapa? Hampir 100 juta ke berapa itu ya. Nah, cuma orang Kristen itu diibaratkan cuma seperti dua. Sudah pernah nonton film Hachiko? Ya, anjing sama kucing. Ya. Cuma ada dua macam orang Kristen. Kristen anjing atau Kristen kucing. Pertanyaannya saudara yang mana? Ini banyak banget, ada 100 nih. Tapi saya nggak buka semuanya. Saya cuma pilih 2 atau 3 ya. Anjing itu berkata apa? Engkau memberiku makan, engkau mengelus-elus aku, engkau kasih aku tempat tinggal, engkau mengasihi aku, engkau pasti Tuhanku, engkau pasti Allahku. Itu kata si anjing. Tapi beda loh kalau kucing. Kucing bilang, engkau memberiku makan, engkau mengelus-elus menyayangi aku, gendong-gendong aku, engkau memberiku tempat yang nyaman, berkat yang berlimpah, engkau sangat mengasihi aku. Akulah Tuhanmu, akulah Allah. Nah, ternyata pemahaman ini terwujud, terekspresi dalam sikap hidupnya hari-hari ya. Jadi sikap kucing itu menganggap Tuhan sebagai pembantu ya. Tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Apa aja minta tolong sama Tuhan. Padahal dia harus kerjakan juga bagiannya. Amin. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Jadi kalau anjing, oh Tuanku ya, dia melayani, dia elus-elus, dia jilat-jilat, dia goyang-goyang semuanya untuk bawain sandalnya, bawain newspaper, koran ya. Itu ya. Kalau kucing cuma bawain apa? Tikus yang dia suka ya. Apa yang kucing inginkan dalam hidupnya? Allah sendiri sumber berkat. Kalau ini, waduh, Lamborghini ya. Kalau bisa mobil yang terbest yang baru keluar kemarin ya. Apa kesenangan kucing? Waduh, keliling dunia ya, mimpinya. Apa kesenangan anjing? Yang menyenangkan hati Tuhan. Kucing melayani Allah berdasarkan apa yang mereka inginkan. Anjing melayani Allah, sama-sama melayani Tuhan, tapi suka-suka dia ya. Itu kalau kucing. Anjing melayani Tuhan berdasarkan apa yang Tuhan inginkan. Nah, jadi cara dua orang berdoa untuk gerejanya juga berbeda nih. Kucing doanya apa tadi ya?
Tuhan kan perlu full carpet, full musik, full AC, full gereja yang 10.000 kursi, 20.000 kursi, ya. Tapi kalau anjing, doanya apa? Tuhan, tunjukkan bagaimana cara menjangkau orang-orang yang belum terjangkau. Bagaimana saya bisa memenangkan jiwa? Bagaimana ada orang bisa diselamatkan lewat kesaksian di hidup saya? Ya itu doa, ya. Jadi kalau pendeta, udah, kok cepat sekali ya? Udah kurang 5 Pak, udah 5. Wah, lama sih. Lihat jam ya. Kalau nonton mah, wah tambah lama tambah sedap ya. Kalau firman, kelamaan banget sih. Nggak selesai. Padahal saya udah mau pergi ke pondok besar. Kunci berpakaian menyenangkan, ya. Makin tipis, makin nggak ada, makin kelihatan, ya. Anjing berpakaian yang menyenangkan Tuhan, ya. Yang dicari cuma diskon terus, nggak pernah baca Alkitab firman Tuhan, ya. Saudara kasih Tuhan, doa kucing dan doa anjing bagi anak-anaknya berbeda, ya. Tuhan tolong agar dia bahagia, menjadi anak yang baik, nilainya baik, berkati dia Tuhan, berkati, ya. Tuhan jadikan dia hidup kudus, bersukacita dalam Engkau, berikan dia hati yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, ya, punya hati yang punya beban bagi Tuhan dan pekerjaannya. Kalau ada masalah, kucing langsung, saya pindah gereja karena kamu, ya. Tapi kalau anjing, maafkan saya, bisa nggak kita ngobrol, ya? Kita perlu menyelesaikan masalah ini untuk menghormat Tuhan. Kalau dia pindah gereja, dia akan ketemu masalah yang sama, saudara. Ya, jadi saya paling nggak suka tuh ada, maaf ya, anggota yang datang karena pindahan. Itu kan ada 6 gereja tuh. Bapak Ibu yang pernah lihat di gereja saya 6 daerah. Kalau ada yang nyasar ke gereja saya tanya, Ibu dari mana? Oh, gereja sebelah. Udah tahu, kasih tahu belum? Sama pendeta sebelah. Ibu bakti di sini. Belum, kasih tahu. Ya, kalau Ibu nggak kasih tahu, saya akan telepon. Saya juga 20 tahun di Tasikmalaya juga gitu. Jadi kalau ada rombongan dari gereja tetangga datang, selamat datang, langsung jadi majelis. Enggak. Saya langsung telepon pendetanya. Ini satu rombongan datang. Kalau dia ribut di sana nggak selesai, pasti dia bawa keributan ke saya. Mendingan saya cari jiwa baru, ya, daripada pindahan-pindahan. Ada satu gereja semuanya pindah ke gereja saya itu, gereja besar di Tasik waktu itu. Pendetanya ngamuk marahin saya di depan umum. Dia sodorin puluhan jemaat yang pindah. Aduh, maaf om tante, mereka berdatang, usir aja semuanya mereka, sama pendetanya, ya. Saudara, jadi intinya jangan pernah ribut dan pindah gereja, ya, jangan. Itu untuk mendewasakan kita, saudara. Masih banyak ya. Kalau orang ngasih persembahan ke gereja itu untuk ngatur, ya. Kalau anjing itu memberi dengan tulus, menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Kalau orang itu hitung-hitungan, ya, transaksi. Ayah saya cuan apa nih? Saya dapat cuan apa kalau saya ngasih ke gereja? Kalau saya ngasih gereja, saya harus ngatur, saya harus jadi pemimpin, saya harus jadi majelis, ya, diatur, dikontrol. Hati-hati saudara, hidup kita milik Tuhan, uang kita juga milik Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kita, itu karena Tuhan punya rencana supaya kita bisa jadi berkat. Gambarnya masih banyak, nanti dilihat sendiri. Waktu saya sudah habis, ya. Waktu saudara masih banyak, nanti saksikan. Jadikan Tuhan adalah Tuhan dalam hidupmu. Saudara jadikan dia Tuhan atau enggak, dia tetap Tuhan, ya. Dia tetap Tuhan, master, owner, pemilik tunggal atas kehidupan. Dan kalau saudara menjadikan dia Tuhan, saudara akan menjadi anak kesayangan Tuhan. Ya, dia jadi Bapa dan kita jadi hamba Tuhan yang di mana aku berada, di situ kau pun akan berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sukacita Tuhan melimpah atas kita. Sama-sama kita berdiri. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berkaulah hidupku, ku berserah. Yesuslah Tuhan.
Terima kasih Engkau Tuhan dan Raja atas hidup kami. Biar ini bukan lip service, bukan hanya sekedar pengakuan verbal, tapi kami menghidupi bahwa Tuhanlah penguasa tunggal, pemilik satu-satunya. Roh, jiwa, dan tubuh kami sudah menjadi milik Tuhan dengan cara ditebus dengan darah yang mahal. Engkau bukan hanya pencipta kami, Engkau penebus kami, Engkau pembaharu hidup kami. Dan biar rancangan Tuhan tergenapi, hidup kami mengenal Tuhan dan memperkenalkan Tuhan. To know Him and to make Him known. Mengenal Tuhan dan memperkenalkan Dia, sehingga segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa mengenal Tuhan dan menyembah Tuhan yang benar, yang esa, yang hidup. Roh Kudus terus memberkati jemaat-Mu, sehingga kami makin bertumbuh dalam pengenalan dan kasih kami kepada Tuhan. Seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, diberkati berlimpah-limpah, supaya kami boleh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang sungguh mengasihi Tuhan Yesus katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan dulu. Luar biasa firman yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Anies. Siapa yang diberkati pada hari ini? Amin. Kami segenap para pengerja dan jemaat GB Live mengucapkan terima kasih pada Bapak Gembala Pendeta Andreas untuk firman yang dibawakannya. Ya, kami berharap akan ada berikutnya lagi karena waktu yang terbatas ya Pak. Terima kasih Bapak Andreas. Kami berdoa juga untuk Bapak Andreas agar Bapak Andreas beserta keluarga selalu diberkati, selalu dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, dan juga Bapak Andreas selalu dipakai oleh Tuhan lebih dalam lagi. Selalu Tuhan Yesus menyertai Bapak Andreas. Baiklah, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan diberkati oleh Bapak Pendeta Andreas. Waktu dan tempat saya persilakan Pak. Sekali lagi mari kita panggil bersama-sama. Anugerah-Mu dahsyat dalam hidup kami. Sungguh kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dan biar Tuhan terus melanjutkan kasih setia-Mu kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Apa yang menjadi beban, pergumulan, tantangan, masalah dalam hidupnya, mereka boleh meraih kemenangan. Janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Sebentar kami pulang, tapi kami tahu Immanuel tidak pernah meninggalkan kami. Immanuel menyertai kami. Mari segenap sidang jemaat Tuhan, kekasih hati Tuhan, biji mata Tuhan, serahkan hatimu kepada Tuhan di surga, dan terima berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah atasmu, sehingga engkau terus menjadi berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan shalom dan sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dari alam Bapa surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan, kekuatan, sukacita, kemenangan dan damai sejahtera oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang sungguh mengasihi Tuhan Yesus katakan amin.